Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya mengajak kita bersama membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam kehidupan kita yang terdapat dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mengambil tema jangan bersungut-sungut. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak bersungut-sungut terhadap keadaan yang dialaminya. Ia selalu melihat sisi baik atau hal-hal positif dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Hal inilah yang membuatnya mampu bangkit sekalipun menghadapi keterpurukan. Itulah sebabnya setiap orang percaya diajarkan untuk selalu bersyukur. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang sulit untuk mengucap syukur kepada Allah. Sekalipun ada banyak kebaikan Allah yang telah dinyatakan bagi mereka. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menjadi budak di Mesir. Namun Allah membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Ketika mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka merasa lebih baik tetap berada di Mesir, sekalipun mereka menjadi budak, karena kebutuhan makanan mereka tercukupi. Sedangkan di padang gurun mereka kekurangan makanan. Mereka menuduh Musa dan Harun berencana membuat mereka mati kelaparan.
Padahal apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah berdasarkan perintah Allah demi kebaikan dan kesejahteraan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa seandainya Allah menghendaki kematian mereka, Allah tidak akan menolong mereka ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Tetapi Allah menyelamatkan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menyatakan bahwa Allah pun mampu menyediakan apa yang mereka butuhkan, termasuk kebutuhan mereka akan makanan. Meskipun mereka bersungut-sungut, Allah tetap menunjukkan kemurahan hatinya kepada mereka dengan menjanjikan hujan roti yang akan segera mereka terima dalam jumlah yang cukup dan terus menerus. Sekalipun Allah ingin menguji apakah mereka mau percaya dan setia kepadanya, serta mensyukuri pemberian Allah dan bergantung kepadanya atas setiap apa yang mereka perlukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Musa pun menyampaikan janji Allah itu kepada umat Israel dan mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 6. Sehingga sungut-sungut mereka pada Musa dan Harun sebenarnya adalah sungut-sungut mereka kepada Allah. Allah lah yang telah membawa mereka pada keadaan yang mereka hadapi saat itu dengan suatu rancangan baik Allah bagi mereka, yaitu membawa mereka ke tanah perjanjian. Roti atau mana yang dari surga menjadi tanda kuasa Allah bagi mereka. Seharusnya mereka tidak usah bersungut-sungut, tetapi menyatakan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah, bahwa Allah akan menolong mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, uraian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa mensyukuri setiap kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kita diingatkan, kita diajak untuk pertama, senantiasa menyatakan kepercayaan kita hanya kepada Allah dalam apapun keadaan kehidupan yang kita alami. Artinya, tidak hanya memikirkan urusan perut, uang, kenikmatan, atau urusan duniawi saja, tetapi mau mengikuti apa yang Allah kehendaki bagi kebaikan hidup kita. Yang kedua, sama seperti kebaikan Musa dan Harun yang ditanggapi secara negatif oleh bangsa Israel, kebaikan yang kita lakukan juga dapat disalahartikan oleh orang lain. Namun, Musa dan Harun tidak undur dari tugas yang Allah berikan kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Demikian juga hendaknya dengan kita. Jangan pernah lelah untuk menyatakan kebaikan bagi siapapun, meski kadang kita menerima respon yang tidak baik. Karena kebaikan dan ketulusan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Artinya teruslah semangat melakukan kebaikan itu. Yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita meminta, Allah tahu apa yang kita perlu. Dia tidak hanya memberikan apa yang kita perlukan, tetapi Ia juga memberi apa yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga tidaklah pantas jika kita bersungut-sungut atas keadaan yang kita alami. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi, Allah pun punya rancangan yang indah atas perjalanan kehidupan kita. Sebaliknya, nyatakanlah iman, keyakinan, kepercayaan kita hanya kepadanya, bahwa
Allah mengetahui keadaan kita, dan Allah sanggup menolong hidup dan kehidupan kita. Amin.